Menurut kita, pertama dari segi kebijakan harga, supaya pemerintah meninjau kembali lagi, di mana menaikkan harga gabah, ya HPP-nya itu, dan menyesuaikan lagi harga HET-nya, ya supaya katakanlah ya peluang ya perusahaan-perusahaan besar untuk masuk ke urusan padi ini ya tidak bisa dominan seperti sekarang ini. Nah, dimana kita ketahui banyaknya tutupnya penggilingan-penggilingan yang ada di desa dan semakin terkonsentrasinya di perusahaan besar. Nah, yang kedua tentunya solusinya adalah pemerintah untuk menghidupkan kembali lagi koperasi-koperasi petani, usaha-usaha bersama petani untuk mengelola pasca panen ini, ya mulai dari pembeliannya, punya rice millingnya, dan juga menata distribusi katakanlah padi ini, ya tidak seperti yang ada sekarang. Di mana kalau kita lihat Bulog sudah tidak sanggup lagi mengintervensi harga beras ya di tengah-tengah situasi yang sekarang ini. Itu saya pikir yang harus dilakukan oleh pemerintah, selain daripada ya tentunya terus mengembangkan model pertanian yang kita tawarkan, di mana petani mengurangi ketergantungannya pada pakai pupuk kimia, racun kimia, ya dengan pertanian yang agroekologi, dan tentunya membantu petani juga untuk pengembangan teknologi-teknologi pertanian yang sesungguhnya sekarang ini sudah ada yang bisa membantu, ya misalnya mesin panen padi, ya yang itu semakin hari semakin mahal dan sulit ya dijangkau oleh petani. Dan ini yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, bahkan perusahaan-perusahaan dari luar desa. Baik Pak Henry, saya ingin ke Pak Didik. Pak Didik, kalau dari kacamata Anda sendiri, sebetulnya bagaimana sebaiknya Pak untuk kita bisa menyederhanakan rantai pasok pangan Pak? Karena kalau dilihat memang mungkin petani ini hanya memperoleh keuntungannya sedikit saja begitu ya. Walaupun kalau kita lihat sekarang kan nilai tukar petani sudah mulai naik. Tapi pengepul juga memiliki peran yang membuat petani mungkin tidak bisa sesejahtera yang kita harapkan. Anda melihat faktor apa atau mungkin cara seperti apa yang lebih efektif, lebih efisien mengenai rantai pasok pangan di Indonesia? Jadi kita itu melihat bahwa pemerintah harus serius dalam mengatur supply chain dari tata kelola pangan kita ya Mbak ya, karena ini sangat penting bagaimana tata kelola pangan kita itu dari hulu hilir itu harus memang kita evaluasi secara benar. Kita lihat saja dari hulu misalkan dari benih premium saja bagaimana distribusi dan produksi ke petani itu juga kita lihat sekarang belum begitu baik, sehingga benih itu ketersediaannya itu harus bisa dijangkau paling dekat oleh para petani, sehingga para petani kita tidak menggunakan hasil panen sebelumnya untuk sebagai benih tanam berikutnya, sehingga produktivitasnya akan menurun. Nah, dari situ saja kita dari hulu nanti akan itu sebagai solusi. Terus kemudian dari hulu lagi kita ngomong soal bagaimana pupuk. Nah, pupuk ini soal distribusi dan tepat sasaran ini juga penting, karena kita lihat bagaimana pupuk ini semakin harganya tidak terjangkau dan tidak tepat sasaran ini juga menjadi kendala para petani kita, sehingga ini juga harus diurai betul bagaimana distribusi dan produksi serta harganya. Terus kemudian Alsintan. Alsintan itu kita lihat kan kadang-kadang tidak tepat sasaran dan cenderung bahwa Alsintan yang dibagikan itu hanya berbasis bukan kebutuhan petani tapi titik-titik aspirasi dari anggota dewan yang kemitraannya sesuai dengan kemitraan di komisi tertentu, karena kadang-kadang di titik petani yang komisinya tidak ada gitu ya, komisi bidang pertanian tidak ada, mereka cenderung tidak
optimal dalam menerima Alsintan tersebut. Apalagi kita dengar bahwa ada korupsi besar-besaran di Alsintan kemarin. Nah, ini pasti akan mengganggu proses produktivitas petani kita ya di tengah ancaman cuaca El Nino ini, ancaman kita susah untuk impor beras, negara-negara saling menahan untuk ekspor beras. Ini kan menjadi tantangan besar kita yang harus secara cepat, mungkin Pak Amran ini masa transisi ini diganti Pak Amran, harus secara Alsintan itu harus betul-betul dioptimalkan. Terus kemudian itu secara Alsintan. Terus kemudian di pasca panennya. Kalau kita dari hulu itu petani itu berasnya dengan benih premium, dengan cara yang benar, perlakuan yang benar, pasca panennya harus juga diberikan fasilitasi lebih juga. Contohnya adalah dryer misalkan. Petani kita itu masih sangat konvensional, banyak menjemur padi-padi di tengah jalan, di lapangan-lapangan yang masih mengandalkan alam matahari sebagai untuk pengering gabah-gabah mereka. Nah, sehingga itu juga tidak membantu harga jual gabah mereka, gabah kering giling. Kalau misalkan petani itu bukan hanya menjual dengan gabah kering panen, tentunya kalau mereka bisa menjemur dengan standarisasi SOP yang bagus, kadar airnya bisa rendah, otomatis nilai jualnya ke Bulog juga bisa diserap, ke perusahaan-perusahaan penggilingan rice milling yang modern ya, mereka bisa diterima dengan harga tinggi. Ini tentu dryer itu menjadi kunci bahwa pasca panen ini petani juga harus bisa merasakan di situ, bukan terus kemudian dryer ini hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan penggilingan besar ya dan modern, terus kemudian Bulog sendiri ini harus ada di posisi petani, misalkan ada di bumdes-bumdes di desa-desa, sehingga mereka itu penjemurannya tidak konvensional. Padahal harga dryer ini juga nggak begitu mahal kalau dibandingkan dengan angka korupsi yang triliunan seperti itu. Kalau untuk membelikan dryer di 74.000 desa mungkin se-Indonesia itu pun sudah mencukupi angka-angka korupsi itu. Ini kan hanya keseriusan. Terus kemudian kebijakan ya, kebijakan pemerintah yang kadang-kadang cenderung blunder. Karena petani ini juga sangat berpengaruh akan kebijakan pemerintah. Contoh, di tengah kita kekurangan pangan, petani menteri kita menyuarakan soal tanam porang, sehingga sawah-sawah alih fungsi, mereka yang harusnya nanam padi nanam porang. Nah, itu kan akhirnya hasil produksi kita rendah. Nah, di sini itu kan tidak ada penyuluhan terkait bagaimana agar supaya petani itu serempak, padi ya padi semua seperti apa itu diatur secara baik. Nah, ini kan yang bisa mengatur ini kan pemerintah, bukan kita sebagai kelompok-kelompok pertanian atau mungkin asosiasi atau perkumpulan seperti ini tidak punya tangan yang sampai ke desa-desa kepengurusan kita. Nah, sehingga kebijakan yang baik dari pemerintah soal tata kelola ini juga akan berdampak kepada ketahanan pangan nasional kita, sehingga petani itu tidak bingung karena kadang-kadang ada yang menyuarakan silahkan tanam porang. Nah, akhirnya petani padi itu sawah beralih ke porang. Terus kemudian ada himbauan apa lagi ke mungkin kedelai dengan komoditi lainnya, sehingga mereka alih fungsi lahan ke selain komunitas padi. Ini juga menjadi sorotan kita, Mbak, selain juga bagaimana tadi irigasi ya yang ternyata juga biarpun sudah digenjot besar-besaran oleh pemerintah untuk pembuatan embung, nyatanya juga distribusi air ini juga belum begitu optimal. Karena apa? Karena kadang-kadang kita lihat contoh misalkan Danau Rawapening yang dibangun revitalisasi total, tapi di hilirnya itu ada pembangkit listrik. Kadang
mereka itu membuka pintu-pintu air itu bukan pada dasar untuk kebutuhan padi kita, pengairan irigasi padi kita, tapi untuk meningkatkan produktivitas pembangkit listrik tenaga air mereka. Nah, ini kan menjadi evaluasi besar kita ya, kadang-kadang soal di wilayah hulu hingga hilir kita yang masih lemah.